Lady Nian, Count Zuber, Miss Rose, Miss Laura, Navier memanggil para dayangnya, satu persatu. Ketika aku tidur, sepertinya semuanya keluar ruangan tanpa membangunkanku. Kemudian aku melihat bulu berwarna emas muncul dari balik pintu. Queen? Apa yang sedang Henry lakukan di sana? Aku memanggil namanya kembali. Queen? Aku menghampirinya, namun ketika aku buka pintunya tidak ada siapapun. Aku bingung, tapi dari kejauhan aku melihat pantat Queen yang cabi mengepakkan sayapnya. Jadi ku ikuti dia. Aneh sekali, kenapa dia pergi ke lorong istana dengan sosok Queen si burung? Kemudian aku mengejarnya. Hingga Queen sampai ke bagian singgasana istana tempat kaisar dan permaisuri biasa duduk. Akhirnya terkejar juga. Kemudian aku mengangkatnya dan bertanya, "Kenapa kau di sini?" Queen kemudian menggelengkan kepalanya dan menunjuk dengan sayapnya ke arah singgasana. Di singgasana tersebut, ada elang yang sangat besar bertengger di singgasananya. Matanya besar. Kemudian elang tersebut melihat ke arahku, dan kemudian ukurannya mengecil menjadi seukuran Queen. Dan kemudian mengecil lagi menjadi seukuran anak elang kecil dengan bulu emas yang cantik dan halus. Karena lucu, kemudian aku memeluknya dan elang tersebut mulai menangis dan mulai menggeliat. Ri, permasyuri, suara Lady Nian membangunkanku. Anda tidak apa-apa? Tanyanya. Gimana anak elang monster itu? Iya. Lady Nian terlihat kebingungan. Ketika kuarahkan pandangan, ternyata dayang-dayangku hadir semua dan sedang duduk menyantap hidangan. Hal ini sangat aneh. Sungguh mimpi yang sangat nyata. Melihatku yang letih, maka dayang-dayangku segera keluar dan menyarankanku untuk tidur. Sampainya di kamar pun, aku segera terlelap. Namun kali ini aku tidak bermimpi apapun. Sorenya, setelah aku bangun, aku informasikan Henry mengenai hal ini. Henry berkata, "Aku ketiduran saat siang dan bermimpi buruk." "Mimpi buruk?" kataku. "Iya, ada koleksi perhiasan yang biasa aku simpan dan aku pergi untuk membersihkannya. Namun di dalamnya hanya ada telur. Kemudian keluarlah anak burung dengan berwarna mata emas dan mata berwarna hijau. Sayapnya kecil dan bulunya kotor, tapi sangat lucu. Kemudian aku memeluknya. Tapi anak burung itu meminta perhiasanku sebagai makanannya. Kemudian kuberikanlah perhiasanku, dan bayi burung itu menjadi besar. Burung besar ini melingkupi singgasanaku dan memintanya dariku. Namun aku kemudian meminta pertolongan permaisuri untuk menolongku, dan dengan sukses kembali merebut singgasanaku. Apakah mungkin ada seseorang yang dendam kepadaku?" Kemudian ku jawab, "Tidak tahu, karena aku juga bermimpi hal yang sama, Henry." Ketika aku beritahu, Henry, matanya terbelalak. Ketika bermimpi sama seperti ini, aku merasa kita sudah menyatu sebagai pasangan. Jadi jangan terlalu khawatir, Henry. Bukan berarti mimpi tersebut menjadi hal yang buruk. Jawab Henry. "Enggak, aku nggak kaget." Terus, ada mitos kalau bayi yang akan lahir kalau kedua pasangannya mempunyai mimpi yang sama. Aku kemudian tertawa. "Ah, nggak mungkin." Tapi bukankah di kedua mimpi kita elang muncul? Bukankah itu suatu pertanda? "Aku sudah mens sebelumnya," kataku. "Bukannya untuk tahu kehamilan dilihat dari siklus selanjutnya." "Iya benar sih," kata yang dikatakan Henry benar. "Kalaupun iya masih 2-3 minggu. Kita juga nggak bisa tahu aku hamil atau enggaknya." Tapi Henry merasa yakin dan dengan keras kepala berkata, "Maaf ratuku, tapi ratu bekerja keras siang sampai malam, kadang-kadang dari senja ke senja lagi. Mohon untuk berhati-hati karena jika memang kemungkinan kehamilan terjadi, Anda harus menjaga kesehatan." Hari selanjutnya, Henry memanggil tabib istana. Untungnya Henry tidak bilang, "Tolong cek apakah dia hamil atau tidak." Hanya berkata, "Tolong diagnosa keseluruhan tubuhku." Kemudian tabib istana mendiagnosaku. Tak lama kemudian, setelah pemeriksaan selesai, tabib istana langsung berkata, "Hamil, hamil." Ia tidak kuasa untuk berkali-kali mengeluarkan kata tersebut.
Yang mulia ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Hamil. Pikiran Nafir kosong. Tetapi wajahnya tetap menunjukkan ketenangan. Kulihat Henry mengenakan tangannya dan menutup mulutnya dengan tangan satunya. Ratu, Henry memanggilku dengan suara bergetar dan menggenggam erat tanganku. Seolah tidak yakin dengan berita ini, aku bertanya kepada tabib istana. Anda yakin? Bukankah ada kemungkinan kesalahan diagnosa? Soalnya ketika Navier berada di Kekaisaran Timur, aku sering melihat kesalahan diagnosis mengenai kehamilan. Iya, mungkin ada kemungkinan kesalahan diagnosa, tapi saya yakin saya tidak salah. Kemudian, kapan Anda akan mengetahuinya dengan pasti? Dalam 2 minggu ini. Baiklah, kami akan berkunjung kembali nanti. Dan kemudian Navier meminta tabib istana untuk merahasiakan hal ini. Tapi Anda tetap harus mengurangi jam kerja dengan banyak istirahat.